kita hadir di majelis ini, kita memberi salam kepada Rasulullah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyambut kedatangan Nabi Muhammad, bukan kedatangan jasadnya di tempat, di fisik saja, tetapi kedatangan nurnya dan akhlaknya Rasulullah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Ketika kita bilang marhaban ya nur ain, marhaban jaddal Hasan wal Husain, ketika kita menyambut, maka kita menyambut kedatangan akhlaknya Nabi di dalam jiwa kita, cintanya Nabi di dalam hati kita, perangainya Rasulullah SAW kembali hidup. Adakah Rasulullah pada diri kita, pada jiwa kita, pada hati kita? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bilang hari datangnya Rasulullah ke dalam kota Madinah, istanara minha kullu syai'. Begitu Rasulullah masuk kota Madinah, semua yang ada di Madinah menjadi terang benderang, bercahaya dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kira-kira kalau Rasulullah masuk ke dalam hati kita? Seterang apa hati tersebut? Hati yang di dalamnya ada Rasulullah, nggak ada dengki sama orang, nggak ada benci sama orang, nggak ada niat buruk kepada orang lain, nggak mengganggu orang lain, walaupun dia dibenci, walaupun dia diganggu, walaupun dia dicaci, nggak kenal yang namanya mendengki, membenci kepada orang lain. Hati yang di dalamnya ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang di dalamnya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memancar dari dia pandangan yang baik. Mandang orang, nganggap semua orang baik aja. Tidak mendengar kecuali yang baik, tidak berucap kecuali yang baik, tidak bersikap kecuali yang baik. Kenapa? Di dalamnya ada hati, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam syama'il disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, yang tidak berucap, tidak berbuat, tidak bersikap kecuali hal-hal yang baik saja, sallallahu alaihi wasallam. Hati yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilukiskan, diceritakan oleh Rasulullah. Nabi bilang, aya'jaz ahadukum ayyakuna mithal Abi Dhamdham, tidak mampukah salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdham? Apa dia nggak bisa? Apa dia nggak mampu menjadi seperti Abu Dhamdham? Kenapa? Ada apa gerangan dengan sosok ini? Sosok ini istimewa, spesial. Nabi mendorong sahabat untuk menjadi seperti sosok ini. Kenapa? Hartanya banyak? Bukan. Tahtanya banyak? Bukan. Populer? Bukan. Kenapa? Apa yang dia punya? Ilmunya banyak? Bukan ke situ larinya. Terus apa yang mendorong Rasulullah untuk mendorong kita meniru menjadi seperti Abu Dhamdham? Bilang Abu Dhamdham bukan siapa-siapa. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya pagi hari, mau sedekah, nggak punya duit, modal dia satu, ya Rabb, hari ini saya sedekah dengan kehormatan saya. Yang ngatain saya maafin. Yang zalimin saya maafin. Yang ganggu saya maafin. Saya nggak ada ganjelan, nggak ada dengki, nggak ada benci kepada siapapun. Itu doang modalnya Abu Dhamdham. Cuma itu doang. Nggak disebut sholatnya yang banyak, nggak disebut puasanya yang banyak, tapi disebut hatinya yang luas, maafnya yang banyak. Radhiyallahu anhu warḍah. Sampai Nabi bilang, ini bentar lagi masuk ke majelis kita, rajul min ahlil jannah. Masuk ke majelis kita seseorang penghuni sorga. Siapa orang tersebut? Penghuni sorga. Dulu di majelis-majelis kita di Jakarta, Masya Allah, berapa banyak orang-orang seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad min ahlil jannah. Punya apaan? Apa yang dia punya? Hartanya, tahtanya, yang diributin sama orang? Nggak punya beginian. Tahu apa yang dia punya? Diselidikin oleh Abdullah bin Umar. Apa yang dia punya? Dia bilang, ya sholat saya yang seperti kamu lihat, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Puasa saya biasa-biasa aja. Tahajud saya biasa-biasa aja. Ilmu saya biasa-biasa aja. Tapi yang luar biasa tahu apa? Mungkin satu hal. Saya tidak tidur di malam hari, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu manusia pun juga. Saya tidak tidur, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu manusia pun juga. Dalam hati saya nggak ada benci sama orang. Wallah, ini orang yang sangat luar biasa.
bukan orang yang biasa. Dia orang yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala memuji ahlul jannah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari hati mereka kebencian. Ikhwan ala sururi mutagabilin. Orang-orang yang saling duduk berhadap-hadapan, bersaudara, saling cinta satu sama lain. Kemana majelis persahabatan, perkawanan yang ketika duduk berhadap-hadapan gak ada ganjelan di dalam hati, gak ada dengki, gak ada benci. Dulu kita hadir majelisnya Al-Jadd Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wal Habib Abdullah bin Hasan Al-Syami, bersama ayah kami Al-Habib Naufal, yang ini sekarang haulnya beliau juga ini hari. Kita hadir majelisnya mereka. Subhanallah, benar seperti ahlul jannah, ikhwan ala sururi mutagabilin, bersaudara.